Prabowo, detonator terakhir yang meledakkan kredibilitas Xi Jinping. Meledak, Xi Jinping, Prabowo, dan kudeta diam-diam. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan. Dalam gejolak dinamika global yang semakin memanas antara kekuatan timur dan barat, antara kontrol negara dan kebebasan manusia, muncul satu babak baru dalam sejarah geopolitik Asia. Suatu babak di mana Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, memainkan peran tak terduga dalam konstelasi kekuasaan internal Partai Komunis Tiongkok. Menurut informasi terpercaya dan kajian intelijen strategis yang patut diduga valid, Presiden Tiongkok Xi Jinping kini dikabarkan berada dalam tahanan rumah, menjadi korban dari sebuah kudeta lunak yang dipicu oleh pembongkaran besar-besaran skandal utang bodong Tiongkok ke Indonesia. Informasi ini tidak berdiri sendiri. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, berbagai sumber terbuka maupun tertutup mengindikasikan adanya kegoyahan internal dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun tidak ada yang menyangka bahwa salah satu pendorong utama keruntuhan Xi Jinping berasal dari luar Tiongkok, dari Indonesia, melalui manuver intelijen dan diplomatik seorang Prabowo Subianto. Tulisan ini adalah rekonstruksi dan analisis strategis Christovita Wiloto, terhadap peristiwa-peristiwa penting yang membawa Xi Jinping ke ambang kejatuhan, peran tak terduga Jokowi dalam manipulasi utang bodong, serta langkah brilian Prabowo di tengah pusaran kekuasaan Tiongkok dan Amerika Serikat. 1. Modus utang bodong Tiongkok dan peran Jokowi. Menurut informasi terpercaya, patut diduga bahwa selama kepemimpinan Jokowi, tahun 2014 sampai tahun 2024 Indonesia dijadikan lahan permainan utang fiktif oleh segelintir elit di BUMN dengan restu politik tingkat tinggi. Dalam modus yang kini terungkap, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti PT Taspen dan Waskita Karya seolah-olah berutang pada bank-bank milik Tiongkok. Namun, dokumen utang itu fiktif, tak berdasar, tak pernah benar-benar terrealisasi sebagai dana masuk dari Tiongkok ke Indonesia. Yang lebih mencengangkan, menurut informasi off the record dari kalangan pejabat web bank internasional, uang yang disebut-sebut sebagai utang Tiongkok, itu sebenarnya adalah uang dari hasil penggelapan dana BUMN di Indonesia sendiri, yang diputar kembali dalam sistem domestik melalui manipulasi dokumen seolah-olah berasal dari Tiongkok. Sebagai timbal balik, Tiongkok mendapatkan konsesi besar, seperti izin smelter nikel ilegal dan hak kontrol ekspor bahan tambang strategis Indonesia, yang semuanya dilarang oleh undang-undang. Jadi, dalam satu kata, Tiongkok diberi konsesi atas utang yang tidak pernah benar-benar ada. Ini adalah praktik korupsi lintas negara yang ekstrim. 2. Xi Jinping dan strategi pembalasan global. Xi Jinping yang terkenal keras terhadap korupsi, dengan lebih dari 1 juta kader PKT disikat sejak 2013, ternyata terjerembab dalam skema yang diduga melibatkan dirinya sendiri. Patut diduga, untuk mempertahankan kekuasaan, Xi Jinping mengizinkan manipulasi utang ini sebagai strategi untuk menopang proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI), yang mulai kehilangan taring. Namun, bukti-bukti kebohongan ini justru sampai ke tangan Prabowo. Informasi terpercaya menyebutkan bahwa ketika Prabowo melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri pertemuan penting dengan PM Lawrence Wong dan perwakilan dari Tiongkok, ia membawa serta bukti-bukti penyalahgunaan sistem utang ini yang mencoreng reputasi China. Xi Jinping pulang dari acara diplomatik itu langsung dikabarkan masuk tahanan rumah. 8 hari pertama menjadi simbol dimulainya kudeta diam-diam, atau soft coup, di tubuh PKT. Elit-elit militer dan politbiro mulai membersihkan loyalis Xi Jinping menggantikan posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan bahkan para jenderal bintang 4 yang dikenal sebagai tangan kanan Xi Jinping. 3. Prabowo, strategi senyap yang menggemparkan dunia. Prabowo tak mengangkat senjata, ia mengangkat data, ia tidak membawa pasukan, ia membawa bukti. Di Singapura, menurut dugaan kuat, Prabowo menyerahkan berkas intelijen rahasia mengenai praktik utang fiktif antara Indonesia dan China kepada pihak-pihak yang selama ini juga mencurigai Xi Jinping, termasuk internal Tiongkok yang ingin menjatuhkan Xi. Langkah ini adalah kolaborasi senyap antara kekuatan yang lelah melihat arogansi Xi Jinping dengan sosok Prabowo yang kini tengah naik daun secara global. Menurut informasi terpercaya, bahkan Donald Trump disebut-sebut berada dalam komunikasi khusus dengan Prabowo melalui back channel diplomatik. Trump, yang sejak awal tidak suka dengan dominasi China dan ingin membatasi ekspansi BRI, melihat Prabowo sebagai katalis untuk menggoyahkan Xi.
Maka proses jebakan strategis ini adalah kombinasi antara bukti, diplomasi, dan keajaiban tangan Tuhan. Sebab tidak ada yang menyangka, seorang presiden Indonesia menjadi aktor kunci dalam kudeta Tiongkok. Dan lihatlah, Trump mulai tersenyum lebar di mana-mana. 4. Kemarahan China kepada Jokowi, dan simpati kepada Prabowo. Menurut sumber dalam intelijen ASEAN, elit Tiongkok sangat marah pada Jokowi karena merasa dibohongi. Mereka mengira Jokowi akan menjaga permainan ini tetap rahasia, namun justru terbongkar oleh penerusnya sendiri. Hubungan Indonesia-Tiongkok ini berada dalam situasi paradoks, secara ekonomi tetap berjalan, tetapi secara politik sangat tegang. Namun Tiongkok justru menghormati langkah Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo tidak menghancurkan China. Ia hanya menunjukkan kesalahan Xi Jinping. Dan di dalam tubuh PKT, hal itu justru dianggap sebagai pelayanan kepada partai, bukan pengkhianatan. Oleh karena itu, sebagai bentuk balas budi, menurut informasi yang beredar, Bank Sentral China PBOC, bahkan mempercepat proses pencairan utang internasional kepada Indonesia melalui web bank sebesar 35 triliun rupiah per hari setelah pembongkaran itu. Prabowo dipuji sebagai pahlawan luar negeri oleh elit-elit Tiongkok non-loyalis Xi Jinping. Ini adalah kemenangan moral, diplomatik, dan strategis. 5. Prabowo dan strategi Singapura, pertemuan rahasia yang mengubah arah dunia. Menurut informasi terpercaya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura pada awal tahun 2025 tidak hanya merupakan agenda diplomatik biasa. Di balik jamuan resmi dan pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong, tersimpan sebuah operasi intelijen tingkat tinggi. Patut diduga, selama kunjungan tersebut, Prabowo membawa serta bukti-bukti konkret dugaan korupsi yang melibatkan elit Partai Komunis Tiongkok, termasuk kemungkinan keterlibatan langsung Presiden Xi Jinping. Bukti ini berasal dari hasil pengumpulan intelijen atas transaksi utang fiktif antara bank-bank milik negara Tiongkok dan BUMN-BUMN strategis Indonesia seperti Taspen, PT PP, dan Waskita Karya. Dugaan utang itu ternyata tidak pernah benar-benar mengalir dari Beijing, melainkan hanya berbentuk surat-surat pernyataan palsu yang dibuat untuk mencuci uang hasil korupsi pejabat Indonesia sendiri. Dalam praktiknya, dana tersebut sudah berada di dalam negeri, diparkir di berbagai bank dan aset-aset, namun dicatat sebagai utang dari Tiongkok, agar legal secara administratif. Prabowo, melalui koordinasi dengan aparat intelijen negara dan jaringan internasionalnya, termasuk koneksi militernya di negara-negara barat, membawa dokumen-dokumen ini ke pertemuan tertutup dengan perwakilan China yang dianggap reformis dan sedang resah dengan kekuasaan Xi Jinping yang semakin otoriter dan membebani ekonomi. 6. Tangan Tuhan atau strategi besar.